Oke, selanjutnya silakan. Baik Bu, mohon izin share screen. Mm-mm. Ini apa tentang temanya apa? Tentang percetakan Bu. Oke, boleh lihat sih. Karyawan. Nah, nanti ini integritinya di double klik terus dicentang semua ya, biar aktif bantu menu-nya ya. Oh baik Coba. Bu. Kalau coba, kamu double klik. Misalnya kayak karyawan ke jadwal Ini produksi ya. itu, misalnya coba contohnya. eh, Kamu double Nih klik, kayak gini. ya dicentangi semua itu ya. Yang ini ya Bu. Ya, ke bawah juga, Oke bawah baik juga. siap. Nggak usah join tipenya, nggak usah. Oh, enggak ada. Yang centang siapa yang itu loh, ada cek Oh cek ini. cek ke bawah Oh ini nih. loh. Oh ya. Nah terus, nah oke, langsung oke, ya semua ya. Enggak bisa Bu. Iya karena kamu karena udah melanggar violate integrity, berarti ada data yang nggak sinkron. Harusnya ini tuh dicentang di awal sebelum kamu isi datanya. Berarti ada data yang nggak sinkron. Nanti Oh dicek ada data berarti yang salah. Data yang baik Bu. harusnya nggak boleh seperti ini harusnya aktif. One to many-nya. Apa yang salah itu berarti nanti Tapi dilihat. eh, baik Bu. Tapi Oke. kalau kayak gini bisa Bu. Hmm? Yang ini. Oh, sebentar. Yang Yang mana? kayak gini. Oh Apa? sebentar. Yang mana? Coba yang lain saya coba. Selain karyawan. Loh, ini nggak ada. Salah klik. ID produk. Coba. Yang lain, yang lain. Yang Ya maksudnya itu kan tadi contoh karyawan sama jadwal produksi ternyata gagal. Berarti ada yang salah toh. Coba yang lain kan bisa diklik juga. Nah, coba kamu centangi, centangi. Bisa aktif nggak itu? Centangi semua. Oke. Nah, gitu. Kalau berhasil kayak gitu. Dicek ya. Sampai berhasil semua kayak gini. siapa? Saya baca dulu, saya lihat dulu. Di file tabel pesanan coba di scroll ke bawah tuh biar kelihatan semua itu ada field yang ketutup. Digedein itunya, panjangin tabelnya panjangin. Nah, biar scrollnya hilang. Nah, sebentar. Ini awalnya adalah pelanggan pesanan dihandle oleh karyawan, ya kan? Kemudian dia produksinya tanggal produksi, status produksi. Status produksi kemarin itu nggak ada tabel lagi ya? Tidak ada Yang Bu. status produksi nanti diisi apa? Combo box lah ini nanti. Apa ini? Lookup. Status status produksi ntar misinya selesai atau belum selesai Oh, mek kudu dua-dua tok antara ya. itu Bu. Iya. Oh, oke, ini berarti belum selesai gitu aja ya. Kemudian pada saat ID pesanan ini ada ID produk, produksinya kapan? Oke, oke, ya, ya sudah betul. Oke, terus kamu mau tunjukin Bu Willy mulai dari mana? Mulai Dari dari, menu start. oke boleh. Di sini ada halaman admin. Sebenarnya halaman admin ini hanya bisa diakses oleh admin, dan untuk Mm-mm. yang pesan sekarang ini bisa diakses oleh siapa saja. Ya, ya oke. Itu Yang apa ini kamu pesan menunjukin ke saya? pemesanan Ya. seperti kayak gini Bu. Nah, ini asumsinya, ini pelanggannya kalau belum ada gimana ini? Dari sini kemana? Nah, berarti kalau, oh saya Seperti belum ini. terdaftar pelanggannya. Ini pelanggannya belum terdaftar. Pelanggan Ini kan berarti berarti pelanggannya kalau pembedahan harusnya, bagusnya kamu kasih link di sini tuh open data pelanggan. Terus tambah pelanggan baru disimpan. Terus ini di refresh lagi baru muncul di pilihannya tadi. oh Ini kan asumsinya iya kamu, asumsinya data pelanggan sudah ada di situ toh. iya. Ngerti nggak? Itu kan aduh kamu milih itu Oh tadi berarti ID kurang pelanggan. kurang ininya Bu. Kalau yang Ya kan ID ini pelanggan ini asumsinya milih tuh. Kamu nggak otomatis ngisi ngisi sendiri Bu. tuh ini. Kamu ini ngisi sendiri dah. Masa diisiin di sini? Ini kan fungsinya kumpul. Iya otomatis ngisi.
Masa? Ya nggak bisa otomatis ngisi. Pelanggan baru. Pelanggan baru nggak boleh ngisi sendiri. Ini kan look up. Ini kan look up. Ini bisa kamu isi Oh sendiri. ya. Jadi coba kamu isi P27 apa Eh, mau? Loh, oh ya. Ya, ini kan salah Bang. harusnya. Hah? Coba ini saya coba kamu isi P2. Nah, ini fungsinya membaca dari tabel pelanggan bukan? Lah kok nggak muncul? Coba. Berarti salah ya, Bu? Yang salah toh. Ini harusnya dari query. Ini dari query bukan? Eh, dari Bikin form pemesanan ini. oh ya, Mana coba? dari sini. Lah, ini otomatis apa enggak ini? Coba, coba kamu masukkan lewat querymu dulu aja. Oke, lanjut coba. Gimana cara masukkan ini? Heeh. Terus Saya ini di situ. Ini milih toh ini. Loh kok diketik sih? Eh, kalau di next otomatis, Bu. apa? Kebalik kamu ini Otomatis berarti. keisi. Ya, di tabel pelanggan gimana kalau di tabel pelanggan? Coba, coba. Di tabel Coba pelanggan otomatis ini, Bu. ngisi nggak? Oh, bentar. Ya, usah nggak apa, terusin. Ya, terus. Nah, sekarang Bu ini lihat di tabel pelanggan. Tabel pelangganmu mana? Tabel pelanggan. Iya, P28 ada. Ini. Oh, berarti query-nya tadi nggak berfungsi. Ini berarti bukan query untuk mengotomatisin. Cuma kalau, nah, coba Bu Willy, nah sekarang permasalahannya, kalau si pelanggan itu sudah ada, gimana? Combo box ini fungsinya buat apa? P22 misalnya, coba. P22 beli lagi. Kasih tanggalnya. Loh, Otomatis keisi. eh? Keisi dari yang ini. Gitu ya. Iya. Ya, nggak apa-apa kalau itu jalan. Coba sih query itu. Berarti ini dua dalam di design view maksudnya ini. Ini yang menyebabkan tadi violet itu mungkin. Coba. Nggak apa-apa. Apa yang kamu hapus? Harusnya tidak bermasalah toh. Terusin aja. Ngapain kamu hapus? Oh, nggak bisa, Bu. P22 kan itu. Loh kok nggak bisa ngisi? Tadi katanya bisa ngisi. Jadi kehapus. Lah kalau menghapus ini, loh kan berbahaya kan ya. Berarti kalau kalau kamu ngapus ini, Iya. yang dihapus yang mana? Ngapus yang mana, Bu? Lah ya saya tahu. Kan itu harusnya tabel pelanggan toh ini. Kamu itu milih pelanggan. Kok aneh kalau P22 dipanggil, coba kok bupukmu udah nggak jalan. Sebentar saya isi semuanya, Bu, biar bisa. Kok ngisi? Nah ya ini yang salah. Berarti nggak bisa kayak gitu. Mempengaruhi tabel pelanggan berarti dia. Nah, otomatis keisi, Bu, kalau saya memanggil P22. Heeh. Coba panggil yang lain ke new lagi yang ke bawah aja. Harus diisi semuanya kayaknya, Bu. Nah, kenapa kayak gitu? Kan primary kamu apa? Di pesanan toh.
Lah itu tanggal pemesanannya malah nggak diisi, nggak popo. Ya ini salah konsep menurutmu ini ya. Nggak apa-apa kan primary key-nya Iya. ID pesanan ini. Ya, kan yang Iya. ID pelanggan tuh foreign key ya kan? Saya coba. Nah, makanya ini. Nah, udah bener ini sebenarnya sih. Tapi kok iso diisi? ID pesanan dari pesanan, bener. Tanggal pemesanan dari pesanan. ID pelanggan, iya dari pesanan, bener. Udah bener ini sebenarnya. Ini lihat-lihat aja. Ya, tapi ini nggak boleh diedit-edit harusnya ini ya. Yes. Sebenarnya saya sering ngedit tuh, jadinya agak Iya, berantakan maksudnya ininya. karena kan editnya itu edit ke pelanggan kan. Kalau ini edit di transaksi itu tidak ngepek di tabel pelanggan, nggak apa-apa sebenarnya. Cuma ya jadi aneh konsepnya. Nah, cuma nama karyawan, oke. Sing pesanan-pesanan pokoknya harus ada semua. Status pembayaran di pesanan ya, di status pembayaran ini. ID pelanggan, ID karyawan, ID produksinya mana nih? Saya kok ada ID Ini Bu, produksi ya? eh, Saya sebentar. Sebentar. Saya coba. Lagi database skemamu. Oh, ada pesanannya ada di produksi ya. Bukannya satu pesanan ada banyak produksi. Coba database skemamu lagi. Database relationship. Ini relationship ini klikan ini. Kenapa di pesanan kok ada ini ya? Bukannya sudah terhubung di sini. Nah, ini yang bikin salah. Ini nggak ada harusnya. Karena yang kan ini. satu pesanan ada banyak produksi toh. Nah, ini kan sudah di sini nih hubungan antara pesanan sama produksi di sini kenapa harus ada produksi? Dicek nanti konsepnya ini harus dihapus, nggak ada ini. Ini kamu del, relasinya di del, klik del, terus yes. Terus yang di Oh berarti tabel yang pesanan ini, yang ID produksinya dihapus ya Bu? yang mana? Iya, Yang dihapus. Kan ID udah produksi ada di di pesanan. sini. Lah ini kan udah ID pesanan ini, ID produksinya ini, produknya ini gitu toh. Oh baik. Bisa dipahami nggak? Ini kan Bisa. satu pesanan punya banyak ID produksi karena dia mungkin beli produk yang berbeda dengan tanggal produksi yang berbeda. Paham nggak? Kemarin kan gitu konsepnya berarti toh. Misalnya saya pesan kalender dengan model A, kalender model B, kalender model C misalnya. Kan itu beda-beda produknya. Harganya juga beda-beda ya. Bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa Bu. Iya, nanti dicek lagi konseptualnya. Harusnya tidak ada secara langsung pesanan ke produksi. Ya, ada pesanan ke produksi itu many to many. Many to many itu berarti eh pesanan, oh bukan, ini telu. Pesanan, kemudian ada relasi hubungannya sama produk sama produksi ini atau jadwal produksi ini ya. Coba nanti dicek skemanya itu. Tapi ini udah benar. Maksudnya sudah tergambar di sini. Pesanan ini tanggal produksinya berapa kan udah diwakili sama ini. Nah, jadi nanti ini dihapus. Terus ketika Iya. pesanan, kamu masukin ke bawah tadi itu mana form tadi itu. Form pesanan ini. Coba klik. Nah, kan di sini nggak perlu ada ID pesanan kan? ID produksi kan? ID produksinya kan di sini kan? Iya. Ya, Tapi ini kan, eh, kalau ID produksi saya taruh ke sini itu nggak bisa Bu. oh ya kamu salah sebentar. Harusnya kan ID, nah ini ID produksinya ada di sini. ID pesanan ini yang jadi inanu. Oke, sekarang bikin mana detail pesanannya mana detail pesanan? Kamu bikin query nggak? Ini ya, Bikin. coba query-nya apa aja? ID pesanan, ID produksinya mana? Masukin ke sini.
Ini kan tabel, oke, view, desain view. Kan ini ada ID produksi, gitu, taruh di depan. Terus, coba jadwal produksimu mana? Tampilkan di sini. Iya, ini kalau misalnya ini statusnya. Ini, ini itu karena ngambil dari tanggal produksi ini. Berarti ini yang harus diisi dulu. Ini kenapa? Karena status ini dulu kan kayaknya statusnya ada banyak ya. Tapi karena cuma dua saja nih, ya kalau sudah cuma dua ini sebenarnya nggak terlalu penting akhirnya dipisah sendiri. Ngerti maksud Juli? Kan dulu tak pikir ya mungkin statusnya banyak, misalnya apa masih persiapan apa-apa. Kalau statusnya Oh, selesai cuma iya. belum selesai yo, sebenarnya bisa langsung kamu tulis di sini nggak ada ID produksi. Ya terdapat inilah termasuk menjadi produksi akhirnya. Maksudnya primary key-nya dia ini ID produksi, ini pindahin jadiin satu ke sini. Tanggal produksi, status produksi, tanggal selesai, karyawan. Karena cuma statusnya kan cuma update aja kan kamu. Selesai jadi belum selesai Iya. gitu toh ya. Nggak banyak kan ya jadwalnya. Tapi kalau ini misalnya mau dipakai, berarti dibalik. Ya nggak apa-apa sih, masih bisa dipakai. Tapi ini harus diisi dulu. Ini masukkan ke sini, ID produksi, pilih. Jadi ini milih. Nah, ini milih. Nah, tanggal. Ya udah dimasukkan aja semua. Tanggal produksi, status ini semuanya masukkan. Double klik. Nah. Terus ID karyawan yang produksi. Yang memproduksi kan ini. Iya. Mm-mm. Terus namanya siapa? Ambil dari namanya dia di tabel karyawan. Oke, coba jalankan. Ini ID produksinya, ID produksi harus diisi dulu. ID pesanan bisa dipilih. Bisa diisi nggak ini? ID pesanannya nggak bisa dipilih nih, ID pesanan. Eh, Bisa kan? bisa. Terus, terus ID produknya, ya kayak gitu, cuma gitu. Tapi ini kan produksinya udah diisi ya berarti. Nama karyawannya keluar nggak ini? Kok nggak keluar? Kenapa? Oh, salah. Oh, K-nya itu bukan isian paling ya. Kamu auto number ya. Iya, iya, auto nomor. Oh, makanya yang isinya nggak sama dengan anunya ya. Nah, jadi alurnya itu berarti kamu coba di form pemesanan. Karena di tabel, berarti harus dua subform di sini. Jadi di sini itu selain kamu produknya, di sini aja suka ditambahin apa produksi. Informasi produksi ada di mana?
jadwal produksimu? Sebenarnya di oh iya nggak ada Bu. Hah? Enggak, form produksinya enggak. Maksudnya gimana alurnya, rencananya? Form Kan orang form proses ini produksinya itu pesan. diisi oleh karyawan Bu. Lah ya, maksudnya kan habis pesan. Terus, Itu selanjutnya nah ke sini Bu. nah ini yang diproduksi tadi kan ada ID pesan, ada apa? ID produksi ini. Kok nggak sama fieldnya sama tabelmu? Ya itu yang saya pilih Bu. Hah? Lah, kapan ngisinya tabel? Field tabelmu mana? Di field tabelmu tadi isinya kan ada tanggal produksi, status, dan lain-lainnya di mana? Di jadwal produksi yang diisi oleh Nanti coba karyawan. coba lihat 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 itunya loh, tabelnya. Tabel aja, tabel bukaan tabel jadwal produksimu. Lah, itu kan ada ID produksi, tanggal produksi, status tanggal selesai, ID karyawan, semuanya ini ngisinya gimana? Di mana? Beda-beda form, tak? Kenapa nggak jadi satu? Kenapa Ya harus? beda-beda form. Lah, kenapa kok beda-beda form? Kok nggak jadi satu aja? Sekalian tanggal ini, karyawan ini kenapa? Apa alasannya? Biar Apa bedanya form produksi sama ini loh? Kan tinggal satu karyawan, ID karyawan aja. Ini jadwal ini kan coba form jadwal produksimu, form jadwal produksimu. Ini kan tinggal nambahin iya siapa karyawannya gitu aja toh. iya Bu. Nah, terus form ini apa fungsinya? Yang ini tuh untuk membuat ID produksi Bu. Lah, yang ini. Ini tinggal memanggil ID produksinya. Lah, iya kenapa kok kata di siji? Kenapa nggak langsung nyut? Ini kan ini field ini kan dalam satu tabel gitu loh maksudnya Bu Willy. Kan itu kamu sasaranmu Oh lah iya. satu tabel itu sih. Ngerti maksud saya? Enggak, maksudnya apa? Konsepnya. Konsepnya apa? Kenapa kok dijadiin kan sasarannya mengisi tabel jadwal produksi. Kenapa kok bikin dua form yaitu form produksi dan form jadwal produksi? Kenapa nggak satu saja? Ini ditambahin lagi karyawan kan udah selesai, tapi ini new Iya bukan bisa. bukan look up maksudnya. Apa? Iya yang saya bingungin di situ. Loh, lelah kok bingung? Maksudnya Willy gak paham. Kenapa kamu bingung? Justru Willy bingung. Kenapa kamu bikin dua? Enggak, yang bingung apanya? Bingung urutannya. Makanya Willy tanya kamu. Ini kan ada orang pesan, ya toh. Iya habis itu lanjut ke sini form produksi untuk mengambil ID produksinya Lah iya, kenapa nggak langsung yang tanggal produksinya ada di sini? Kamu masukkan sekalian fieldnya gitu loh, maksudnya Bu Willy. Kenapa harus dipisah-pisah? karena yang form produksi ini diisi oleh pelanggan, sedangkan yang form jadwal produksi ini diisi oleh karyawan. Dan lalu apa kok pelanggan harus ngisi? Bukannya ini, nah itu yang makanya filosofi Oh iya, berpikirnya ini. Ini aplikasinya gimana sih? Ini aplikasinya itu siapa yang menggunakan? Masa pelanggan milih milih karyawannya sendiri? Masa pelanggan itu ikut campur tangan dalam tidak. masuk campur tangan iki kapan dan lain sebagainya? Masa pelanggan yang isi? Bukannya adminmu yang isi, manajemen yang isi. Ini yang isi siapa? Pemesanan kan pesan aja, sudah berhenti gitu aja. Iya toh? Yang pemesanan ini pelanggan Lah iya kan berhenti sampai sini kan? rencananya ya. Iya, Terus sekarang yang menjadwal produksi siapa? yang jadwal produksi ini karyawan. Karyawan. Tetapi kan
siapa yang anu kan ini satu tabel ya. Maksudku itu kenapa kok nggak langsung? Ini loh, coba pemproduksi ini kan sama, tak ganti, tak rename jadwal produksi, dikasih di sini ID produksinya ini new. Berapa ini kan auto number kamu. Terus siapa yang handle ID Ya. karyawannya langsung di sini. Kenapa tidak langsung seperti itu? Kenapa dua kali kerja? Apa yang menyebabkan berbeda gitu? Kenapa berbeda? Kan sasarannya satu tabel. Biar yang jadwal produksi ini bisa mengambil ID produksinya dari sini. Lah lapo kan ini, Ntar otomatis. lah kenapa ini mengambil otomatis? Kan bukan ini. Tabel ini kan tidak look up sih. Coba tabel jadwal produksi lihat. Tabelnya. Tabel jadwal. Ini Iya. look up ta ini. Bukan kan ini? Oh iya, bukan. Lah iya kan nggak perlu kamu bikin form yang look up kan. Langsung misalnya new, tanggalnya berapa, siapa, selesai. Ini dihilangi dulu karena belum selesai. Tanggal selesainya dikosongi dulu karyawannya siapa. Nanti kalau udah selesai baru diisi. Status awal itu masih misalnya proses, masih persiapan. Makanya Bu Willy bilang status produksi ini apa aja. Kamu kan bisa bikin beberapa status. Misalnya persiapan, proses produksi, selesai misalnya. Atau misalnya packing, terus selesai. Kan mungkin ada beberapa tahapan. Ini loh status, cuma diupdate-update. Iya. Saya. Kok jadi bingung lagi. Coba di tabel relationshipmu. Ya, karena isinya tidak seperti yang boleh bayangkan. Tabel relationship aja. Database tool, relationship. Coba alurnya ini loh. Karyawan, ini pelanggan pesen. Ada ID pelanggan, karyawan yang handle. Terus ini harusnya itu punya primary key sendiri, itu ID jadwal harusnya. Ya apa ini ya? Bentar. Sebentar. Oh, oke lah, ID produksi. Terus, ini hubungannya ini kemana gimana? Saya coba beli lihat konseptual modelmu, saya coba. Masih ada nggak? Ini produk. Kategori ini nggak masalahnya. Oh, ini. Ini menu ke menu ya kemarin itu. Gini lah. Yang mana, Bu? Yang ini pesanan, kemudian ini produk, ini ada jadwal gitu ta. Ini ta itu. Gini ta kemarin itu. Ini loh. Iya, iya. Iya, Relasi benar. ini loh. Bu, ini tuh bingung relasi ini. Atau jadwal pesanan sama ada jadwal sama produk yang many to many gitu. Ini adalah dari relationship. Gimana kemarin itu? Atau pesanan memiliki gini, terus ini produk, terus ini produksi, ini many to many. Gimana? Yang seperti ini, Bu. Yang mana? Yang ini? Yang ini. Hah? Iya. Yang ini ya? Iya. Ini jumlah pesanannya di mana nih jumlah pesanannya ini? Ini kan produknya aja. Jumlahnya berapa yang dipesan?
ini Bu, jumlah produk Hah? di atribut turunan. Di atribut Turunan jumlah. punyanya Oh, pesanan. ini. Oke, ini ya. Terus nanti harga kali ini. Ini punya kayaknya ini tidak terlalu ngefek ini ya kayaknya. Nah, ini kecuali itu diproduksi. Ini jadiin tabel yang punya primary key aja ini ya. Kok jadi Yang bagaimana? bingung ini ya. Ini ya, terdapat ini ya. Kamu bikin primary key di sini. Di terdapat. Iya, jadi mungkin jadi ini tuh biar statusnya itu banyak. Jadi ini nggak ke sini. Jadi primary key-nya itu yang masuk ke sini, bukan bukan jadwal produksi yang masuk ke terdapat. Jadi misalnya mungkin ini diganti namanya rincian pesanan atau detail pesanan ya, Baik. gitu ya. Kamu kasih ID detail gitu ya. Di Nah, sininya, di rincian pesanannya. ini aku ini dihapus ya. Nah, di sini yang foreign key-nya, ID detail pesanan. Jadi satu detail pesanan ini punya banyak jadwal produksi gitu. Jadi alurnya habis ngisi pesanan, kamu ngisi produknya apa, jumlahnya berapa, ketemu totalnya. Terus setiap detail pesanan ini kapan diproduksinya, gitu ya alurnya. Iya, Bu. Ya, gitu ya. Kalau ada ID produksi kayaknya nggak Iya, work ini ya, salah ini konsepnya. Jadi ini berarti kemarin mungkin bukan harusnya entitas, bukan relationship dengan tiga. Berarti kayaknya supaya alurnya nggak bulat ya kan ini kan jadi bingung mana yang harus diisi dulu ini dulu apa ini dulu secara konsep kalau many to many itu yang diisi itu harus masternya dulu ya jadwal produksi kemarin entitas kan ya iya, jadwal produksi entitas entitas. ya detail ini jadi karena ini bukan hubungannya many to many tapi one to many jadi ternyata tidak bisa jadi satu satu ini tuh punya banyak schedule istilahnya kayak gitu ya mungkin ini statusmu jangan dua. Nanti kamu bikin kombokan mungkin statusnya itu misalnya persiapan tanggal berapa, kemudian misalnya proses, kemudian yang tiga itu misalnya packing, kemudian ini siapnya itu tuh selesai, finishing misalnya udah selesai. Empat lah misalnya. Jadi nanti ada 4 tanggal di setiap proses ini sampai status yang selesai. Jadi nggak diupdate, tapi ditambahin datanya. Bisa dipahami ke konsep saya? So, Bisa ya? Ya, jadi ini dihapus. Jadi ID produksi, jadi yang di jadwal produksi itu ketambahan foreign key dari detail detail pesanan ya. Mungkin agak berbeda di sini, tidak sama seperti jual beli yang lainnya. Sehingga alur tadi itu agak Ibu. bulat ya, alurnya tadi itu ya. Jadi coba kembali ke form pemesanan dulu. Diklik form pemesanan. Nah, jadi nanti, nah ini sebenarnya cara kerjanya itu kayak gini sebenarnya nih ya. ID pemesanan, tanggal pemesanan. Nah, ini kalau misalnya ya mungkin akses sekarang udah kelebihan. Kalau misalnya ada pelanggan yang baru ketika dimasukkan di sini, diketik sini mungkin masuk langsung. Nah, itu dia masalah. Cuma takutnya ID pelanggan ini kan kamu auto number ya. Iya, Nah, padahal di sini tuh kan look up. Ketika dimasukkan di sini tuh kan berarti kan kayak nginget-nginget
Berapa ya nomor gimana? Atau langsung ketika nama baru di sini dia langsung nambah sendiri nomor barunya. Bisa nambah sendiri langsung baru. Iya. Nah, berarti di sini tuh ada agak membingungkan. Kalau dia bentuknya combo itu berarti fungsinya adalah untuk memilih. Harusnya ketika ngetik baru tuh nggak boleh. Karena tadi referensial integratimu tadi itu belum, itu sudah diaktifkan belum tadi? Belum kan ya? Yang tanda centang, yang Bu Willy suruh nebelin tadi tuh di relationship-nya suruh centang semua belum ya? Oh iya, belum. Nah, itu jadinya jadi Belum. kacau. Jadi ini harusnya cuma bisa milih milih aja terus ini keluar otomatis. Nah, sekarang kalau misalnya ada tahu kamu kasih di sini button new customer gitu misalnya. Kalau misalnya dia nggak ada new customer, klik di sini kemudian munculkanlah formmu pelanggan, form input pelanggan baru. Paham? Ketika disimpan, terus ini harusnya ngeload lagi ID pelanggan baru yang dimasukkan di sini. Ini new customer itu pop up atau kalau ini kan ngetap ya. Langsung lari ke formnya pelanggan, dimasukkan, kembali lagi ke form pemesanan. Kemudian ini isinya udah ketambahan dengan ID pelanggan yang baru. Paham? Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa nggak? Ya, kemudian tanggal diambilnya ini kan mungkin perkiraannya aja ya kan? Perkiraan ya. Iya. Kemudian ID karyawannya, kemudian ini ID produk, nama produk dan seterusnya, subtotal, kamu cetak nota dan lain-lain. Sudah bikin notanya. Untuk notanya sudah. Ya. Di mana? Di sini harus dikasih print ya harusnya ya. Gimana caranya? Mana? Nah, udah jalan nggak? Jalannya di mana? Coba saya kamu isi. Sudah. Nggak diisi mulai pemesanan. Coba. Terus cetak notanya di mana? Ini di notanya. Nggak, gimana? Tombol cetaknya kemana? Untuk Bukan. cetaknya masih belum Oh, tombolnya. print aja. Kalau bisa mungkin ya formatnya kasih kop lah apa ini perusahaannya ada namanya nggak? Kop apa dan Iya, ini jangan masih yang belum. maksudnya itu kamu desain yang itu kayak nota beneran ya. Itu. Tadi nah terus ketika cetak ya fokus ke sini ya. Ini berarti 25.000 ini yang bisa ngefilter tadi ya. Nota yang dicetak harus yang sedang diproses kan ya. Nah, tadi ke sini tadi filternya apa ini tadi? Membaca apa tadi? Kok tiba-tiba tahu cuma punya satu transaksi masih an. Kamu sudah punya berapa transaksi? Baru satu ya. Hah? Baru Baru satu. satu ini. Lah ya Iya. makanya kan ini kan nanti bisa sesuai dengan yang tampil ya Iya. notanya ya. Filternya tadi kayak tak ditemukan seperti di kelompoknya perpustakaan ya. Cetak anggota kan menyesuaikan formnya, cetak laporan dan lain sebagainya. Laporan-laporannya ini belum selesai berarti ya. Laporan-laporan yang lain apa? Ada nggak? Cuma Belum ya. data karyawan, pelanggan semua data. Nah, ini nggak terlalu penting laporan-laporan ini ya. Iya. Laporan yang penting itu laporan bisnisnya itu. Keuntunganmu apa, pendapatannya berapa, kemudian ya periode tertentu, kemudian produk apa yang paling diminati dan lain-lainnya. Nanti makanya datanya jangan sedikit-sedikit, biar kamu bisa menunjukkan laporan yang dinamis kayak gimana laporan Baik. informasinya gitu ya. Ya. Ya, oke. Sudah jelas ya? Ya, silakan nanti Sudah. diperbaiki lagi lah. Pokoknya yang hasil akhirnya harus. Oke, sudah cukup. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Ada yang mau menunjukkan lagi? Ini minggu terakhir kan ya, jadi ya secukupnya waktunya hari ini ya. Hari ini 3:30 ya. Silakan.
SPBU sudah siap? Atau Puskesmas, atau gedung olahraga, atau IO, silakan. Siapa yang Bu. mau? Yang sudah siap EO, Bu. Oke, silakan. Untuk Naswa silakan share screen. Eh, Sebelumnya izin share screen ya, Bu. Silakan. Tunjukkan skema database-nya dulu. Baik, Bu, sebentar. Baik, Bu, ini skema kita untuk saat ini. Ini sudah sesuai dengan hasil akhir konsep yang direvisi. Untuk Sudah, yang Mbak. Udah ya? Sebentar, saya baca dulu. untuk yang di diagram yang tabel pembeli itu, Bu, itu kami masukkan ke tiket. Gimana? Untuk yang tabel pembeli, kan Heeh, sebenarnya ada tabel pembeli. Tapi heeh. saat ini kita masukkan ke tiket untuk inputan dari user membeli tiket dari kami. Seperti itu, Bu. Kenapa? Alasannya. Alasannya kan di sini kita baru membuat yang revisi form inputan user itu seminggu terakhir ini ya, Bu. Jadi nanti akan keluar seperti ini. Form pemesanan tiket ini bisa diinputkan, eh, user bisa nginputin kalau misalnya mau beli tiket kita gitu, Bu. Seperti contoh, ini udah ada beberapa data. Ini saya masukkan nama saya. Seperti contoh, gini. Kok. Ini contoh saya masukkan 2 tiket akan muncul langsung harga seperti ini. Nah, datanya itu langsung masuk ke tiket ini, Bu. Ke query tiket. Seperti ini. Mohon maaf. Bukan ini. Ini, Bu. Langsung masuk ke sini. Jadi yang tabel pembelian, kita masukkan ke tabel tiket. Seperti itu, Bu. Coba kembali ke skemanya tadi. Ini, Bu. Itu di order kan apa? Terus order buat apa gunanya? Mohon maaf, Bu. Bagaimana? Order, ini loh, order ini kan pembelian, jumlah order ini kan jumlah tiket. Kemarin kan kayak gitu. Tanggal order ini kan tiketnya, ini kan tiketnya. Order kan di sini. Harusnya kan kamu ketika memasukkan kan kamu bikin formnya form order, bukan form tiket. Tiket itu kan tiketnya. Kan tiket ada nomornya toh, ada barcode-nya kan. Iya, ada Bu. Betul, Bu. Lah ya ada nomor tiketnya. Kalau ini kan nampung bukan ini kan nampung nampung tiketnya ini. Terus ini apa gunanya ini di sini? Kan ini ada pembeli. Lah terus order buat apa? Mohon maaf, Bu. Sepertinya kesalahan dari kita, Bu. Tidak kurang koreksi yang masalah order sama tiket ini, Bu. Ya kan sudah benar harusnya. Kamu yang menghapus sesuatu yang sudah benar malah mau hapus. Yang dihapus yang pembeli, Bu.
Nah, lah iya, karena di sini kan foreign key butuh NIK pembeli, data-data pembeli kan harus dimasukkan dulu di pembeli. Masukkan data pembeli, terus masukkan jumlah tiket kan gitu harusnya. Ketika kamu bikin pemesanan itu harus kombinasi antara pembeli dan order. Tiketnya itu nanti isinya nomor-nomor tiket harusnya. Kan kayak gitu kemarin konsepnya di awal. Jadi kamu bikinnya itu nanti ketika registrasi, ini registrasi, pembeli ini masukkan data pembeli, kemudian dia pemesanan di sini, terus ini misalnya tiketnya nomor berapa serisnya, seris tiketnya apa-apa aja. Kalau 2 tuh serisnya apa saja tiketnya yang dikasih. Kamu cetak tiket. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Setelah kami koreksi, sepertinya kalau yang tabel order ini untuk isi nomor order dan nomor tiket, Bu. Seperti data untuk nomor tiket sama nomor order. Lah kamu nomor ordernya dapat dari mana? Orang pembelinya kamu taruh di tiket, jumlah tiketnya kamu taruh di tiket, nggak ditaruh di jumlah order. Order itu bukan yang dibeli. Iya, Bu. Itu kayak Iya. kesalahan dari kami, Bu. Nah, yang Iya, benar Bu, yang maaf mana? ya. Jadinya kayak gimana kamu konsepnya? Sekarang ini gimana? Jadi konsep kita itu, Bu, nanti user akan memasukkan data seperti ini, lalu setelahnya akan keluar seperti ini. Ada nomor tiket, nomor order, nama, email. Ini dapat di-print. Ya kan nggak mungkin kalau jumlah tiketnya 2 nomor tiketnya sama tuh nggak mungkin. Pastinya kalau 2 tiket kan 2040 dan 2041 harusnya tiketnya. Oh iya, Bu. Kita Kan baru konsepnya kemarin awalnya kayak gitu. Ordernya nomor order 100. Siapa yang order 100? Sing nomor ordernya 100 Kansa. Kansa pesen 2 tiket lah. Nomor tiketnya berapa? 2041 sama 2042 misalnya. Kan gitu. Kalau kayak gini kan udah nggak cocok kalau kayak gini. Masa nomor tiket yang sama bisa berlaku untuk 2? Kan nggak mungkin. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Sepertinya kesalahan dari kami kurang kurang teliti. Iya, bukan kurang teliti. Kamu sengaja mengubah konsep yang disepakati di awal, di akhir-akhir kayak gini. Ya kan ini udah nggak sama toh. Berarti konsepnya kan kamu ubah di implementasinya kan kamu ubah. Coba Bu Lili tunjukin hasil mappingnya yang terakhir, yang manual. Mohon maaf, Bu. Untuk mappingnya itu masalahnya ada di laptop anggota kami. Anggota kami ini lagi jaga orang tuanya dua-duanya oknum, Bu. Ya wis lah, sekarang wis. Ya sudah, kalau sudah berubah kayak gini, Bu Lili nggak komen ya, karena udah berbeda dari konsep awal yang sudah Bu Lili koreksi. Jadi percuma kalau Bu Lili ngoreksi kemarin-kemarin itu kalau sekarang udah dirubah dan ternyata perubahannya kecuali perubahanmu benar. Kalau perubahanmu tambah salah kayak gini, ya sudah terserah kalian. Apalagi sekarang tidak bisa menunjukkan historisnya dari perubahan itu, ya sudahlah terserah kalau kayak gitu. Kami adanya diagram yang lama, Bu. Ya nggak bisa kan, harus terakhir percuma saya baca lah ngerevisi meneng ulang meneng terakhirnya kayak gimana. Kan urut-urutannya tugasmu itu kan konsep direvisi, mapping direvisi, kan udah hasil akhir yang diunggah yang direvisi gitu kan ya. Ya harusnya kalian itu punya semuanya, khususnya project leader. Khususnya project leader itu harus punya semua dokumentasi para timnya. Karena project leader itu bertanggung jawab. Nggak ada alasan, oh ditaruh di laptopnya ini, taruh di laptopnya ini. Lah kayak gini kan, kalau ditanyain kan nggak bisa nunjukin. Sementara saya mau bertanya yang lain, kenapa diubah? Kan kamu harus bisa mempertahankan perubahanmu itu lebih benar dari koreksi saya kan. Kan kayak gitu. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Berarti untuk kesalahannya itu di nomor tiket utamanya di situ ya, Bu ya? Sama di order itu. Ya nggak tahu, silakan dikoreksi sendiri gimana. Ya, itu tadi pertanyaan saya bisa dijawab apa enggak? Karena kan saya nggak tahu konsepmu kayak gimana hasil akhirnya ya. Kan Bu Willy ngoreksi dari konsepmu yang awal dulu. Sekarang konsepnya berubah seperti apa kan nggak tahu kayak gimana. Ya silakan dilanjutannya aja sampai akhir sesuai konsep kalian yang baru bagaimana. Gitu aja. Baik, Bu. Saya tidak mau berdebat lagi karena sudah selesai koreksinya Bu Willy ya. Kalau ini berubah kan, jadi saya membahas lagi. Jadi saya berharapnya sebenarnya kalau koreksi saya yang salah, saya yang akan memperbaiki ya. Kalau kalian merubah lagi lah, kan ngulang dari awal. Kalau koreksi saya yang salah, kemarin kayak tadi itu percetakan, Bu Willy yang salah ternyata. Oh, sehingga hasilnya terakhirnya tadi bulat itu ya berarti
Saya membantu untuk mengoreksi kembali. Tapi kalau koreksi saya menurut saya sudah benar, kemudian kalian ubah lagi, kemudian di sini kalian coba tadi itu kalau jumlah tiket itu tadi itu, nah ternyata jumlah tiket 2, kemudian lah nomor tiketnya kok sama, padahal jumlah tiketnya 2, kalau orang beli 10 apa nomor series tiketnya juga sama. Nah, padahal yang konsep di awal tuh kan mengakomodasi itu karena nggak mungkin tiket itu punya nomor seri sendiri kan gitu. Ya silakan didiskusikan lagi sama timnya kayak gimana ini hasil akhirnya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf. Oke, silakan dilanjut yang lain. Mohon maaf, Bu. Kelompok 5 izin share screen. Mm-mm. Coba database terakhir gimana skemanya? Boleh ya kalian itu merubah skema database asal memang itu logis dan benar ya. Tetapi kalau ternyata diubah tambah salah juga wis bullying udah males ya kayak gitu ya. Udah dikoreksi, udah benar-benar diubah jadi salah ya sudah terserah kalian lanjutannya ya. Dan sebenarnya kan saya kemarin merevisinya kan karena ada minimal tabel yang akan terbentuk atau entitas yang terbentuk adalah minimal berapa kemarin Bu Willy di konsepnya? Minimal 7, Bu. Minimal 7 kan, minimal 7 pasti itu minimal 7. Kalau lebih dari itu ya karena memang sistemnya mengakomodasi itu. Oke, kayak pompa bensin ini kan kemarin apa ketemunya oke jenis BBM, transaksi. Ya, karena ini ditambahi karena ini di referensial integrity-nya ini diaktifkan ya nanti ya. Baik, Bu. Oke, ini harusnya relatif sederhana dan harusnya tidak ada masalah ini. Oke, sudah aman ini database-nya. Terus gimana? Mana yang mau ditunjukin ke saya? Begini, Bu. Sepertinya setelah dicoba-coba, ternyata eh, kelompok saya ini permasalahannya hampir sama seperti punyanya kelompok yang Zafi tadi. Ketika mengisi form ini tidak bisa diisi, Bu. Jadi kayak langsung dari tabelnya begitu, Bu. Enggak, maunya itu bikin form buat apa dulu? Mau kemana nih? Formnya itu apa dulu? Pertama tuh kalian kalau mau mendesain interface tuh, interface ini fungsinya untuk apa? Mau apa? Mau ngapain? Mau masukin eh, data. Kenapa nggak bisa diisi? Ini bisa diisi, kenapa nggak bisa diisi? Begini, Bu. Pas bagian transaksi ini ngikut di tabelnya karena di tabelnya ini transaksinya sesuai 11, akan tetapi Terus, waktu di transaksi ini mau ngisi di sininya nggak bisa, Bu. Di sininya gini. coba isin. Tidak bisa, Bu. Mati. Ya, Mati nggih. ini berbasis query apa tabel? Eh, Query. Coba, query-nya bisa diisi nggak query-nya? Lah, kalau query-nya nggak bisa diisi, formnya ya Bisa, nggak bisa Bu. diisi. Ini bisa diisi nggak? Nggak bisa, Bu. Ya itu sudah bermasalah, jangan diterusin ke form. Kalau kalian dari query, query-nya dites dulu, query-nya bisa diisi, baru lanjutin ke form. Lah, query-nya udah nggak bisa diisi, ya pasti formnya nggak bisa diisi. Berarti query-mu yang salah. Coba dicek di design view. ID transaksi, kamu mau ngisi sasarannya ini kan? Ya, ID transaksi, ID pompa. Coba disesuaikan ini. ID pompa digeser ke sini. Terus, kemudian harga per liter itu bukannya di sini ya?
jenis BBM ya. BBM ini harga per liternya kenapa kok di sini? Karena ini transaksinya. Nah iya, Iya, Bu. Iya. harganya BBM itu apa ya berubah-ubah sesuai dengan transaksi. Apa di sini udah fix? BBM ini harga per liternya sekian gitu. Iya, kalau di tabelnya sih sudah, tapi kalau di jenis BBM-nya belum masuk, Bu. Loh, Bu Wiri itu tanya, yang benar yang mana? Harga itu ada di jenis BBM apa di transaksi? Di Harga transaksi. itu fix atau berubah-berubah? Oh, karena BBM biasanya berubah-ubah, Bu. Lah ya mengikuti jenisnya apa mengikuti orang beli? Mengikuti jenisnya. Ya kenapa kok nggak mau tempel di sini harganya? Alasannya apa? Iya, Bu, belum. Salah, belum Coba dimasukkan. kamu tambahin di sini. Tidak bisa, Bu. Ditutup yang lain, ditutup lainnya. Closean semua, close all ini ya. Harga gitu aja. Currency. Sudah save. Di close. Kemudian datamu diisi datamu. Nah, berapa nih harganya pertama? Kan ini fix di sini toh harga itu. Pertama berapa? Oh iya, Bu. Hah? Iya, Enggak, coba diisi dulu, diisi dulu. baik, Bu, bentar. Sebentar. Nah, benar. Jenis BBM itu loh. Ada sebentar, harganya sudah ada ini, harga per liternya. Pertama 7.000. Malah habis ngawur aja orang. Buat latihan aja 7.500 terus berapa sembarang wis. Pokoknya ada harganya. Kan udah gak ngefek di transaksimu nanti tak suruh hapus. Iya, Bu. Kodenya salah kamu tuh lihat isi dilihat. Sudah, Bu. Udah di close. Terus ke transaksi hapusin ini harga per liter ini dihapus. Begini. Enggak diblok di sini, diblok dari sini. Nah, klik del. Tidak bisa. Bisa. Bisa, sudah. Close. Udah, close. Bu. Close. Pompanya di close. Semuanya di close semuanya. Udah lainnya yang aman. Sekarang kita klik cek querymu, query yang tadi. Query transaksi. Enggak ada kan? Di desain aja. Iya. Kalau udah dihapus, di desain, jangan dibuka, di desain view langsung. Klik kanan, desain view. Yang ini dihapus dulu. Yang saya Semua. kasih. Ini loh. Oh, ini. Hapus dulu, hapus. Hapus saja terus. Yang ini dihapus. Nah, sekarang ini. Kita kan di sini. Semuanya field yang ada di sini kamu masukkan. Kalau ya ini ya kan sudah dimasukkan. Kenapa mau masukkan 2 kali? Ya hapusan ada salah satu nggak boleh kembar. ID transaksi pompa. Dihapus aja dulu yang lain. Kalau yang sudah ada jangan dihapus. Yang sudah ada. ID transaksi, ID pompa sudah. ID karyawan. ID Pompa. transaksi yang mana?
Pindahin ke depan ini. Di transaksi pindah ke depan. Urut-urutin sesuai dengan Oh iya, Bu. tabelmu. ID pompa. Nah, karena kita ini hapus dulu, hapus dulu, hapus dulu. Kita pelan-pelan. ID transaksi ketika ngisi ID pompa langsung kamu tulisin nama BBM-nya aja ini, masukin ke sini. Di drop di sebelumnya karyawan, lepas. Oh, kebalik ini, pompanya ID pompanya taruh di depannya. Terus tanggalnya taruh di depannya ID karyawan. Volumenya taruh di setelah tanggal. Terus bikin kemudian harganya taruh di sebelum tanggal. Ya udah, taruh di atau setelah volume, setelah volume aja, setelah volume. Nah, terus bikin subtotal atau total volume kali harga gitu kan. Karyawannya pindahin ke belakangnya. Nama karyawannya diambil. Udah, jalankan coba. Bisa diisi nggak? Coba isi ke bawah. Bisa, Bu. Terus back, terus next, pakai tab kalau isi, pilih pompanya. Terus terus pilih karyawannya. Sudah, kalau seperti ini tuh pasti kalau bikin form ya pasti jadi. Kalau formnya diambil dari query ini pasti bisa diisi. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu, bisa. Nah, kayak gitu kan. Ini kan otomatis ketika pompa ini langsung dia kedetek pertama turbo harganya berapa kan gitu. Gak usah ngetik harganya per liter. Kan harga per liter itu nempel di jenis pertama. Kalau harganya berubah yang di master jenis BBM ya diganti. Itu kan? Oh, oh iya, Bu. Oh, jadi harga per liter itu bukan kita masukkan sendiri, jadi langsung begitu ya, Bu? Nah, lah gimana? Kalau lama masa berubah-berubah setiap hari? Lama masukkannya di mana? Itu kan Bukan berarti maksud, bisa bisa main bukan, curang lah Ani nanti petugasnya. bukan maksudnya ketika di enter itu berarti sudah otomatis harganya itu sudah sama seperti yang di ini. Lah tadi gimana? Ya, sudah sesuai. Nah iya gitu toh maksudmu. Iya, Iya gitu ya. iya, Bu. Ya dan seterusnya itu ke situ. Baru dari sini oh udah jalan queryku udah jalan. Udah Iya, bikin form berbasis itu. Gitu kan? iya. Bikin formnya baru bikin formnya. Ya sebenarnya translate terus baru bikin struknya. Gitu kan? Struknya ya dari apa? Isinya struk apa? Ya nanti bikin desainnya gimana? Desainnya seperti ini. Struk Oh, salah. udah nggak ada, itu udah rusak semua yang lain karena harga per liternya udah hilang. Buildmu harus diubah query-nya lagi. Terus Iya, Bu. di-save dulu, query transaksi di save.
disimpan itu karet di save di close. Kamu mau menunjukkan apa lagi ke saya? Oh, Ada yang duplikat primary key-nya mana? oh ini. Hah? Ini ada 132. Enggak ya diganti loh, nggak bisa disimpan kan itu key 3. Sudah, Bu. Ya. Terus apalagi yang mau kamu tunjukin ke ini? Berarti kalau semisal query-nya sudah benar, di bagian formnya nanti bisa diisi ya, Bu? Ya harusnya kayak gitu logikanya. Sekarang coba query pengeluaranmu juga error. Query pengeluaran, Pengeluaranmu gimana? Itu error juga. iya, Bu, sama. Ya, coba Problemnya, isiin ke bawah. Hmm, iya, Bu, sama. Coba bisa nggak? Oh, bisa. Ya. Kali ini sudah bisa, Bu. Ya, itu bisa pasti. Saya coba formnya kamu cek. Formnya bisa nggak? Langsung yang kuning itu loh yang kamu cek. Nah, itu. Yang kuning yang ada tanda itu loh buat nambah baru. Coba isi. Oh, bisa, Bu. Iya, sudah bisa. Ya, gitu. Logikanya gitu ya. Iya, Bu, paham. Alhamdulillah. Explore lagi apa kira-kira agar aplikasi ini lebih banyak informasinya ya. Baik, Bu. Sudah cukup? Iya, Bu. Ya, ya, sudah. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditunjukkan ke saya? Kelompok lain? Terima kasih, Bu. Ya, Pukismas ada yang mau ditunjukkan ke saya? Sudah selesai semua? Sudah nggak ada lagi? Gimana Ilham? Mungkin Masih ada dari nggak? olahraga ada yang mau ditanyakan. Kita masih punya waktu. Share screen, Bu. Iya, oke. Di sini kelompok kami mau bertanya soal
yang nggak bisa diisi itu, Ibu. Aku ini lihat database skemamu dulu. Lihat database-nya dulu, Le. Bentar, ini awalnya gimana nih? Mulai dari pelanggan. Pelanggan itu bisa sewa, ya kan? Bisa juga beli, ya kan? Kemarin. Oke, ID sewa. Bentar. Harganya itu harga apa ya di situ di tabel sewa tuh? Harga sewa layanannya, Ibu. Nah, itu kan ada biaya sudah. Ya. Ini loh, di layanan ada biaya, berarti harga itu totalnya, tah? Itu berarti turunan apa diisi? Pakai rumus apa diisi? Pakai rumus, Bu. Nah, kalau pakai rumus nggak usah disimpan di situ sementara ya. Nanti kamu kalau udah belajar pemrograman baru nanti terserah nggak apa-apa. Nah, berarti nanti dihapus. Ini kita hitung di query aja nanti. Sama juga yang ada di sini. Di apa? Di penjualan itu juga ada total ya kan? Nah, ini rumus kan ini? Ini rumus bukan? Ya, Ibu, rumus. Ini juga rumus kan? Nah, kalau rumus ini nanti dibuat di query. Jangan dimasukkan di tabel. Tapi bukan berarti nggak boleh. Boleh, tapi nanti itu fungsinya update. Update itu tapi pakai coding. Jadi hasil dari query diupdatekan ke sini ya. Nah, tapi itu agak advance. Ini kalian kan masih awal-awal ya. Tapi nanti aja kalian nanti akan memahami dengan sendirinya ya. Lalu mana lagi nih? Ya, oke, pengeluaran. Oke, aman. Ya, cuma ini aja nanti. Ini kita taruh di apa? Nama produknya mana ada? Oke, harga produk ini. Loh, kok ada harga produk di sini lagi? Ini apa di tabel rincian ini kok ada harga? Ini rumus kan? Iya, Iya, ini Ibu. apa? Rumus ya. Berarti ini juga kalau ini subtotal, ini total, ini rumus berarti ini nggak usah nanti ya, dihapus ya. Oke, jadi Iya, coba Ibu. dihapus aja sekarang, dihapus sekarang aja daripada lupa. Di di close aja nih, relasipnya close dulu nanti harusnya otomatis berubah. Di close dulu tabelmu, tabelmu diubah. Di close dulu query-nya, query-nya di close. Tabelnya di design view yang tabel mana rincian, mana tadi? Tabel, bukan ini, bukan. Tabel mana tadi? Rincian jumlah ini rinciannya produk ya. Ya, ini harga produk ini ID. Nah, ini dihapus. Harganya ini dari sini, blok dari sini. Terus del. Ya, save. Lalu ya itu totalnya dihapus. Lalu oke, harganya dihapus.
Layananmu isinya apa aja? Boleh lihat tabelmu isinya apa aja? Oke. Bisa juga alat olahraga bisa ini. Atau lapangan semua. Kalau layanan itu kayak cuma lapangan gitu, Bu. Kalau alat olahraganya itu ntar masuk ke produk. Dijual, bukan disewakan. Iya, dijual. Ya, oke. Di close sudah. Sekarang lihat databasemu skema lagi. Relationship lagi. Di close aja itu tabelnya. Oke. Yes. Database. Mm-mm. Oke. Sekarang mana? Sekarang kan kamu ini belum bikin banyak ini ya. Belum bikin banyak. Belum ada form memasukkan layanan, form. Belum ada formnya semua itu ya kan? Belum selesai nih ya. Iya, Bu, masih belum selesai. Oke, sekarang yang ketika ada orang nanti dibikin pelanggan, memasukkan pelanggan baru. Sekarang kalau yang mau sewa gimana? Pertama kali apa? Form apa? Kamu masa itu langsung kwitansi? Apa ini? Mau bikin form apa itu? Mau bikin form apa ini pertama kali? Itu Itu ya, Bu. kwitansi buat Kayak apa? Kwitansi kok form. Kwitansi bukannya report ya. Kwitansi itu bukannya cetakan. Apa ini? Fungsinya untuk apa? Ya sudah ya bikin itu buat cetakan sih, Bu. cetakan ya report, nggak ada ya ya bukan form. Coba sekarang bikin query untuk memasukkan orang mau sewa gimana? Query. Tujuannya itu kita berarti mau ngisi tabel ini ya, Tabel itu, Bu, sewa. kayak rincian sewa gitu, Kak. Ya sewa dulu sebelum Sewa kerincian ya. itu sewa dulu ya. Ya, Oke. Bu, rincian sewa. Oke, coba panggil dulu, double klik. Nah, itu ada ID pegawai pelanggan. Kamu mau panggil juga pegawai pelanggan karena kita butuh namanya masing-masing. Ya, udah di close. Nah, oke, masukkan mulai dari transaksi sewa karena kita target kita transaksi sewa, jadi masukkan ID sewa. Double klik tanggal sewa. ID pegawai pelanggan dulu. Terus nama pelanggan, nomor HP, ini. Terus ID pegawai ini. ID pegawai, nama pegawai aja. Jalankan. Bisa diisi nggak? Coba diisi. Bisa, Bu. Ya, lanjutin sampai selesai. Pilih dulu itu, belum kamu pilih soalnya. Klik, klik di tengah-tengah itu. Bukan, itu ID pelanggan ya. Nah, ketikin. Itu kamu nggak look up ya? Belum kamu look up ini. Belum, Bu. Dia nggak keluar. Harusnya tipe datanya di tabelnya harus di look up biar kamu nggak, ya udah isi 003 gitu aja. Pakai tab kalau pindah. Nah, itu. Tapi itu berarti harus look up. Nanti kalau nggak look up, nanti formmu nggak look up. Jadi harus di look up. Terus pegawainya juga belum look up ini. Ya, berarti kamu bikin Iya, Bu. relationship-nya drag drop ya? Iya, Bu. Iya. Ya. Ketahuan. Ini kan inget-inget kamu nggak apal kan jadinya. Berapa ini? P07. Ikut yang di atasnya itu. Kan nggak praktis jadinya. Ya udah. Save query-nya key apa ini namanya? Key sewa.
Query sewa, key sewa gitu aja. Nah, oke. Nah, kamu bikin form lagi, query buat yang rincian sewa. Bikin query lagi. Karena kan pengen tahu sewa ini mau nyewa apa gitu kan, rincian sewa. Isinya apa itu? Nah, itu kan ID sama layanan, butuh informasi tentang layanan. Oke, close. Nah, masukkan dari mulai rincian sewa. Karena sasaran kita adalah mengisi tabel rincian sewa. ID sewa. Double klik aja. Jam sewa. Sampai. Ini tipenya apa ini kamu? Jam sampai ini. Sama kayak itu, Bu, sama jam sewa. Iya, maksudnya tipe datanya apa? Number apa? Number. Number. Coba Iya. isi tabelnya, coba lihat. Ini tabel, mana? Rincian sewa, coba. Rincian sewa. Didesain. Number ya? Oh, masa bisa ini teks gini? Diganti. Nggak bisa dihitung berapa lamanya terus. Number aja, number. Ini. Jam sewanya itu. Jam berapa? Jam mulai nggak ini. Tulis Iya, ini Ibu. jam mulai gini ya. Ini jam mulai, jam selesai gitu ya. Jangan kayak gini bikin build. Asumsinya jam 1 sampai 24 kan? Iya, Ibu. Supaya gampang, gimana supaya gampang kita nggak ngetik-ngetikin. Look up-nya di sini diklik number ini. Klik number. Nah, ini look up ini kamu klik. Nah, ini bisa coba klik lagi. Ada pilih nggak ini? Bisa dikasih combo box. Nah, row source ini pakai row source saja. Itu kamu ini caranya. Ini diklik titik tiga ini. Titik tiga ini. Ini tiga. Oh, sebentar. Saya close. Close lagi nih, close ini. Close. Ini bukan ini klik ini bukan tabel atau query ini. Coba dipilih. Pilih ini. Ini. Diklik aja di situ. Pilih. Di situ ada pilihan. Value list. Value itu ya. Nah, itu. Terus klik aja di sini. Itu ini mungkin dikasih. Ini aja bisa diklik nggak itu? Nggak ya. Mungkin di sini pakai kurung. Saya coba kasih kurung kotak aja coba. Atau 1, 2, 3 bisa nggak? 1, 2, gitu bisa nggak? Titik koma. Bukan koma, titik koma. Titik koma tuh semikolon. Sudah sementara. Coba pindah. Saya jalankan tabelnya. Ini, view-nya ini, klik view. Ya, save. Yes aja ini, yes. Ini bisa nggak? Jam mulai tadi ya. Jadi di jam mana? Klikkan jamnya. Ada pilihannya nggak? Ya. Oh, ini kok ada kurungannya. Kurungannya coba dihilangi. Nah, ini kurungannya buka. Ayo, kamu isi sampai 24. Kurung bukanya di hapus, titik koma 4 gitu. Tapi jam bukanya jam biru sih. Jam bukamu mulai jam biru sih coba. Saya masuk akal. Dan cici kan nggak mungkin tuh jam cici. Malah jam berapa Mungkin buka? dari jam
jam 7 pagi sampai jam Ya udah, berarti mulai 10 7. malam. Nah, ya udah 7 sampai 22 berarti. 7. Ini 1 sampai 6-nya dihapus. Hapus saja 1 sampai 6. Kalau ngapus 16 kan udah nulis kamu itu. Sampai Oke, kamu copy, kamu pastikan ke jam selesai juga. Jam selesai mungkin mulainya 8 sampai 23 gitu. Jam 22 boleh mulai. Jam 22 boleh mulai. Berarti yang dimulai dua-duanya dihapus ya, Bu? Ya, Soalnya sampai ya jam, kamu nggak boleh kan ya? Yang mulai ya nggak nggak boleh. dua-dua ya, oke. Ya, nggak- Titik komanya nggak usah titik koma itu. Udah. ya udah. Sama yang jam selesai, Ya, sama pilih yang combo block, combo. Itu jangan pilih tabel, pilih yang value. Jangan pilih tabel. Tabel query-nya diganti sama value list. Nah, kemudian kamu paste di situ tadi 22, yang itu mulai 8 sampai 22. Gini ya. ya Bu. Oke, Kayak gitu. jalankan. Ya, coba. Bisa. Bisa ya. Oke. Nah, di close. Kita kita kembali lagi ke query. Biaya sewa ini udah ada isinya. Tarif layanan tadi udah ada harganya ya di tabelmu. Lupa Bu ini. Di tarif layanan ini udah ada harganya ya sewanya tadi. Udah ada rupiahnya. Udah ya. Oke. Di close. Close lagi. Sekarang bikin query berarti kita tujuannya ini di remove dulu, ini berubah kan tadi. Remove ini. Remove, di add lagi, show tabel, add lagi yang mana tadi itu? Rincian sewa. Oke. Masukkan mulai lagi ID sewa, jam mulai, jam selesai, ID layanan, ini, ID layanan ini. Terus nama layanan, sama harganya ini, biaya. Nah, kamu hitung di sini. Tulis. Durasi sewa. Durasi sewa itu berarti jam selesai dikurangi jam mulai. Atau durasi itu aja wis durasi biar nggak panjang-panjang nama fieldnya. Durasi titik 2 udah. Nah, bikin titik 2 ya, titik 2 bukan titik koma. Ini kamu titik koma apa titik 2 itu? Nah, kurung kotak. Nama field itu dimulai dari kurung kotak. Jam selesai sama kayak gini, tulisannya kayak gini. Tutup, kotaknya dikurangi, means jam mulai. Nah, terus harga sewa berarti berapa? Biaya total, berarti total. Apa kamu bilangnya tapi harga sewa apa-apa? Total sewa berarti durasi kali biaya. Jangan kasih spasi, jangan pakai spasi total. Nah,
Berarti durasi pakai tanda kurung kotak kali kalinya itu kali itu tanda bintang biaya. Tutup centang belum. Udah, jalankan. Giliran masuk ke query di run. Coba kamu isi lagi. ID sewa milih kan. Nah, kamu nggak milih tadi SW04 tadi kan ya. Ini look up ya, makanya bingung kamu. ID sewanya kan udah di tabel sewa tadi kan. Bu, harusnya di look up juga ya, Bu. Iya, semua yang berelasi, yang foreign itu harus look up ya. Iya, Kamu Bu. look up, tapi ini udah terlanjur. Bukan look up-nya bukan di sini. Look up-nya itu di Bukan. rincian sewa. Kan kamu rincian sewa mau ambil dari tabel sewa. Bukan bukan dibalik. Ya udah tulis aja sementara. Ya udah, lega kamu save dulu query-nya coba dibuktikan. Di save dulu query, tapi sudah ada relasi, nggak bisa. Ya udah kamu tulis manual karena relasimu harus kamu del semua yang ada di skema tadi. Ngerti maksud saya? Iya, Bu. Ntar diganti semua, Bu. Iya, ganti semua. Ini sementara nggak usah look upan. Kamu inget-inget aja itu SW04 gitu ya. Ya, Bu. Rincian sewa. Rincian Ya, Bu. sewa. Nah, nanti formmu itu berbasis pada query sewa sama rincian sewa dijadiin satu dalam satu form. Oke, SW 0 ini udah jalan kan ini total sewanya. Paham ini? Ya, tapi ini SW03 lagi coba. SW03 lagi atau SW04 tadi belum ada rincian sewa dia nyewa lapangan apa. Tulis aja. Isi. Nggak bisa, Ibu. Hah? Oh, nggak bisa diisi. Iya, Bu. Kenapa ini nggak bisa diisi? Not ini cannot add record join key. Nah, ini ada. Coba. Oke. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke desain view-nya ini. Ada yang salah. Desain. Apa ya? Loh, itu kenapa ada ID layanannya kenapa nggak dari rincian sewa? Kenapa dari tabel? Loh, tadi kan ID layanan dari rincian sewa. Kan mau ngisi rincian sewa. Dipindah aja tabelnya, jangan tabel layanan. Itu TT layanannya kamu ubah. Pindah itu diklik. Ini loh. Ini klik. Nah, ini loh tabelnya. Klik. Nah, dari sini kan kita mau ngisi ID sewa jumlah selesai ini loh tadi ya. Ya, udah jalankan. Ya, isi. Belum. Kamu masih salah klik. Ayo, ID itu dulu. ID jam salah. Okein aja. Pilih. Ya, karena kamu ingat. Nah, itu lab harus diisi. Nggak boleh diulangin lab. Berapa kamu lapangan berapa kodemu?
Ya itu nggak enaknya kalau nggak kamu look up, kamu ngetik akhirnya kan. Ntar di look up semua, Bu. Nah, pakai tab nama lah ya. Oke, gitu kan. Udah, langsung Oke, Bu. jadi kan? 2 Oke, Bu. jam, gitu toh. Oke, Bu. Ya udah, di save. Nah, form nanti dari query ini ya, bisa ya. Bisa, Bu. Query sewa, bikin formnya, terus dikasih subform bawahnya itu rinciannya. Totalnya nanti ketemu, cetak nota dan seterusnya di situ. Dan tabel yang lain juga seperti itu prosesnya. Bikin query dulu, dicek query-nya bisa diisi, baru bikin form. Bikin query dulu, dicek bisa diisi, bikin form dan seterusnya. Kalau namanya report, ya berarti ya dia dari untuk mencetak. Gitu ya. Jelas? Jelas, Bu. Ya, Makasih, Bu. silakan diperbaiki ya. Oke, Oke, Bu. saya kira waktu kita udah habis ya. Semoga kalian proyeknya yang terbaik karena saya nggak ada ujian tulis, jadi andalkan proyekmu ini sebaik mungkin. Tinggal perintahnya nanti saya akan posting apa yang harus dikumpulkan karena masih ada tugas unggahannya implementator sama dokumentator ya. Ada nggak dokumentator kemarin? Satu tim ada berapa orang ya? Ada 4 ya? Itu tim ada 4 orang, Bu. 4 orang ya? Iya, Bu. Kemarin saat buat tim ada yang berfungsi sebagai dokumentator nggak? Nggak ada ya? Ada, Bu. Ada ya? Dokumentator, implementator, leader, terus sistem analis, sistem desainer, Bu. Ini malahan. Iya, jadi ada salah satu anak itu yang pegang 2, Bu. Oh ya ya ya. Oke. Ya udah nanti kompilasinya nanti leadernya yang bikin laporan terakhir, tapi masing-masing anak nanti juga mengunggah hasil pekerjaannya sendiri-sendiri. Gitu ya. Nanti saya posting deadline waktunya. Kalian berarti UAS-nya kan awal Juni ya. Tanggal berapa UAS-nya? Berarti mulainya. Ah, Mulai tanggal sepertinya, 5. sepertinya, Bu. Tanggal Kalau 5 nggak ya. 5 ya 6. Oke, basis data saya kasih waktu di minggu kedua saja ya. Itu model ujian basis datanya gimana, Bu? Enggak ada ujian. Langsung dikumpulin aja proyeknya sesuai nanti Willy kasih formatnya. Itu berarti dari awal itu yang PPT itu juga di Enggak, itu tugas. habis direvisi. Iya, iya, Oh, itu iya. nanti Kan terakhirnya, ya itu terakhirnya udah hasil revisian semua. Nanti bentuknya artikel, paper. paper. Bentuknya seperti artikel, artikel aja nulisnya laporannya, bukan laporan besar-besar. PPT kan kalian unggah itu tugas-tugas masing-masing. Iya, Nanti yang terakhir itu kan implementator unggah access-nya, dokumentator tuh unggah manual book-nya. Nah, iya. nanti leadernya yang unggah hasil kompilasi dalam bentuk paper. Gitu, yang isi dari semua mulai dari sistem analis, desain, tapi ya nanti intinya nggak banyak halaman. Kalau paper tuh fontnya kecil-kecil, tapi halamannya ya sampai berapa, 10 atau 15 gitu aja. Dengan format yang nanti saya kasih formatnya. Gitu ya. Baik, Bu. Jadi ya pokoknya ngandalin projectmu aja, UAS-nya nilainya. Bu, saya lihat kualitasnya, apakah konsistensi antara implementasi sama desain, kayak gitu-gitu. Mulai dari, nanti kan saya cek mulai dari konsep awal, hasil konsep desainnya gimana, berubah apa enggak di hasil akhirnya itu kayak gimana cara kerjanya. Makanya saya minta file aksesnya juga diserahkan, nanti Bu Willy bisa coba-coba sendiri ya filemu, gitu aja. Ada yang Oh, tanyakan? gitu. Ya, jadi nggak perlu demo kan, saya nggak perlu demo kan, pokoknya saya bisa buka aplikasimu, filenya kan bisa dikumpulkan ya. Kan Iya, beda Bu. basis web kan kamu beda, kalau web kan nggak bisa dikumpulin filenya, mungkin kamu kalau file akses kan bisa dikumpulin. Ya, saya kira itu selamat belajar, selamat mengerjakan proyeknya, semoga hasilnya yang terbaik. Jadi tidak perlu mengulang basis data ya. Saya juga nggak suka ada mahasiswa mengulang ya, jadi harus lulus semua ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu.